Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak sekalian. Dalam situasi sekarang ini, pembelajaran untuk semua mata pelajaran dilakukan dengan cara pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Nah, materi yang kita pelajari untuk saat ini adalah persamaan kuadrat. Untuk itu anak-anakku, semoga kegiatan ini dari awal sampai akhir bisa berjalan baik dan siapkan kemampuanmu untuk mengerjakan tugas dan pembelajaran ini. Jadi persamaan kuadrat. Yang perlu kita pelajari tentang persamaan kuadrat adalah yang pertama, pengertian persamaan kuadrat dan akar-akarnya, akar persamaan kuadrat. Dan yang kedua, bagaimana cara menentukan akar persamaan kuadrat. Untuk yang pertama, persamaan kuadrat itu bentuk umum dari persamaan kuadrat. Dan yang kedua, akar-akar persamaan kuadrat. Kemudian yang ketiga, banyak akar persamaan kuadrat. Yang pertama, bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat dituliskan dengan bentuk umum AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dan A, B, dan C adalah bilangan real dan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kalau A-nya 0, maka persamaan itu bukan persamaan kuadrat tapi persamaan linear. X disebut variabel dan A, B, serta C masing-masing adalah A-nya adalah koefisien dari I kuadrat, B-nya adalah koefisien dari I, dan C-nya adalah konstanta atau bilangan tetap. Berikut ini adalah beberapa contoh bentuk persamaan kuadrat. Yang pertama, A X kuadrat ditambah 2X dikurangi 1 sama dengan 0. Itu berarti A-nya sama dengan 1, B-nya 2, dan C-nya negatif 1, minta maaf. Sedangkan yang B, variabelnya T. A-nya adalah 2, B-nya 1, dan C-nya 0 karena di sana tidak ada konstantanya. Kemudian bentuk yang ketiga, variabelnya M. Kemudian A-nya 1, variabelnya M. Kemudian B-nya 0 dan C-nya negatif. Sedangkan bentuk yang D, ada variabelnya N, kemudian A-nya 0, A-nya 1, minta maaf, kemudian B-nya 0 dan C-nya 0. Itu adalah bentuk-bentuk dari persamaan kuadrat. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana kita menentukan nilai X untuk tiap-tiap persamaan kuadrat tersebut. Nah, untuk itu akan kita pelajari tentang akar persamaan kuadrat. Jadi akar persamaan kuadrat adalah mencari nilai dari X. Karena persamaan kuadrat itu pangkat 2, maka X-nya itu ada 2 yang memenuhi syarat. Nah, nilai X dari 2 itu, dari 2 macam itu yang memenuhi syarat disebut akar dari persamaan kuadrat tersebut. Nah, kalau yang tidak memenuhi syarat berarti bukan akar persamaan kuadrat. Bagaimana cara mencarinya? Kita ikuti
penjelasan berikut ini. Ada tayangan berikut ini. Yang pertama adalah persamaan kuadrat dari x kuadrat dikurangi 10x ditambah 16 sama dengan 0. Mempunyai akar-akar. Yang pertama disebut x1 sama dengan negatif 2 dan x2 sama dengan 8. Bagaimana cara mencarinya x1 sama dengan negatif 2 dan x2 sama dengan 8 nanti akan kita pelajari. Kemudian yang kedua, bentuk persamaan kuadrat jenis lain, x kuadrat ditambah 2x dikurangi 35 sama dengan 0. Kok bisa mempunyai akar-akar x yang satu adalah negatif 7 dan x2 nya adalah 5. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Kemudian yang berikutnya 4x kuadrat ditambah 11x dikurangi 3 sama dengan 0. Mempunyai akar-akar x1 adalah 1/4 dan x2 3. Nah, dari ketiga itu ternyata A dan B ada kemiripan, A-nya 1, B-nya beda. Beda maksudnya, yang A adalah B-nya negatif 10, yang B 2. B-nya yang pertama 16, yang kedua 35. Sedangkan bentuk yang C, A-nya 4, B-nya 11 dan C-nya negatif. Yang berikutnya adalah banyak akar persamaan kuadrat, atau bagaimana cara mencari dari akar persamaan kuadrat tersebut. Nah, persamaan kuadrat dalam bentuk umum ditulis ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 dengan a-nya tidak boleh 0, bisa mempunyai 2 akar atau 1 akar atau bahkan tidak mempunyai akar. Banyak akar yang dimiliki suatu persamaan kuadrat dapat dilihat dari nilai diskriminannya D yang dapat dicari dari B kuadrat dikurangi 4AC. B-nya tadi adalah B-nya adalah bilangan di depan D atau perubahan yang berpangkat 1 atau variabel berpangkat 1. A-nya adalah bilangan di depan variabel kuadrat berpangkat 2 dan C-nya adalah konstantanya. Jika nilai dari diskriminannya itu mempunyai lebih dari 0 nilainya, maka memiliki 2 akar kuadrat yang berbeda. Tetapi jika sama dengan 0, akarnya kembar. Kembar itu artinya nilai x1 dan x2 sama. Sedangkan kalau kurang dari 0, maka akar-akar persamaan kuadrat itu tidak mempunyai akar yang real. Nah, diskriminannya kurang dari 0. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana cara menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Yang pertama yang sering atau yang sudah terbiasa dilakukan atau lebih mudah yaitu dengan cara pemfaktoran. Kemudian yang kedua, bisa dengan membuat persamaan kuadrat itu menjadi persamaan kuadrat bentuk sempurna. Nah, bentuk sempurna itu seperti apa? Yaitu bentuk sempurna adalah yang dapat dicari atau dipangkatkan
dipangkat 2 kali. Kemudian yang ketiga adalah dengan menggunakan rumus yang biasa dikenal dengan rumus ABC. Nah, dan yang berikutnya adalah cara menyusun persamaan kuadrat. Yang pertama, cara pemfaktoran. Sebagai contoh, bentuk persamaan kuadrat misalnya adalah X kuadrat ditambah BI ditambah C sama dengan 0. Persamaan kuadrat bentuk tersebut dapat ditulis akar-akarnya adalah X ditambah B dan X ditambah Q sama dengan 0, sehingga nilai dari X ditambah P kalau dikalikan X ditambah Q nanti akan diperoleh bentuk kuadrat X kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, nilai P dan Q dipilih dengan syarat P ditambah Q sama dengan B, tapi jika dikalikan sama dengan C. Nah, itu akan diperoleh bentuk persamaan kuadrat X kuadrat ditambah BI ditambah C. Jadi B-nya itu sama dengan P ditambah I, dan C-nya adalah nilai dari P kali I. Setelah persamaan kuadrat itu dari X kuadrat ditambah BI ditambah C sama dengan 0 bisa menjadi X ditambah P dan kali X ditambah I sama dengan 0, maka akar persamaan kuadrat itu tadi seperti saya sampaikan bahwa X tambah P kali X tambah Q jika dikalikan sama dengan 0, maka X-nya yang pertama X tambah P kali X ditambah Q sama dengan 0. Dua bilangan dikalikan sama dengan 0, maka salah satu pasti dari bilangan itu adalah 0, bernilai 0. Sehingga kalau demikian maka X ditambah P sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan negatif P. Jika X ditambah Q-nya yang 0, maka X sama dengan negatif Q. Sehingga nilai-nilai akar dari persamaan bentuk X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, maka nilai X pertama adalah negatif P dan nilai X kedua adalah negatif Q. Nah, nilai X sama dengan negatif P dan X sama dengan negatif Q disebut akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan, itu cara pemfaktoran. Kemudian cara berikutnya adalah contoh ini. Sebelum ke cara berikutnya, contoh dulu. Yang pertama, X kuadrat dikurangi 16X ditambah 55. Anak-anak, A-nya berapa di situ? 1. B-nya adalah negatif 16 dan C-nya 55. Coba dengan cara pemfaktoran tadi, ada yang mau coba? Ya, coba sebelum kita mencoba sendiri, coba kita kerjakan bersama-sama dulu. A sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 16, C-nya 54. Bilangan 55, minta maaf tadi bukan 50 tapi 55. Bilangan 55 adalah P kali Q. Ada dua bilangan dikalikan 55 tapi jumlahnya negatif 16. P ditambah Q-nya negatif 16. Nah, 55 faktor dari 55 bisa 11 kali 5, bisa 1 kali 55, bisa sebaliknya 5 kali 11,
atau 1 kali 55 yang berjumlah negatif 16, yang mendekati 16 pasti jumlahnya hanya 11 dan 5. Supaya jumlahnya negatif 11 dan 5, maka harus negatif semua bilangan itu. Jadi negatif 11 dan negatif 5. Negatif 11 kali negatif 5 kalau dikalikan positif 55, kalau dijumlah negatif 16. Sehingga bilangan persamaan kuadrat tersebut x kuadrat dikurangi 16x ditambah 55 sama dengan 0, maka kalau difaktorkan dengan cara yang pertama tadi, pemfaktoran, akan berubah menjadi x dikurangi 15 kali x dikurangi 5. Nah, sehingga nanti kalau dikalikan akan diperoleh x kuadrat dikurangi 16x ditambah 55 sama dengan 0. X dikurangi 15 sama dengan dikurangi 11 sama dengan 0, maka nilai x1 adalah, sedangkan x dikurangi 5 sama dengan 0, nilai x2 adalah 5. Jadi 11 dan 5 adalah akar-akar dari bentuk yang pertama, yaitu x kuadrat dikurangi 16x ditambah 5 sama dengan. Nah, untuk yang B dan C bentuknya sama seperti yang A. Nah, coba akan dicoba untuk yang bentuk B dan C. Nah, yang B berarti A-nya 1, B-nya negatif 4, C-nya 32. Dua bilangan dikalikan negatif pasti salah satunya negatif. Nah, jadi ada dua bilangan yang dikalikan negatif 32, tapi kalau dijumlah negatif 4. Nah, nanti di kemudian yang C A-nya 1, B-nya 10, C-nya 24. Dua bilangan dikalikan positif, bisa negatif semua atau positif semua. Yang dijumlah 20, yang dikalikan 24, positif 24, tapi kalau dijumlah positif 10. Kalau jumlahnya positif dan dua bilangan tadi negatif semua atau positif semua, yang jumlahnya positif ya pasti yang positif semua. Nah, dua bilangan dikalikan 24 faktor dari 24 berarti bisa 6 dan 4. Terang saja begitu. Coba nanti coba yang B dan C dengan cara yang pertama tadi yang sudah kita pelajari bareng. Coba kamu coba untuk yang B dan C. Untuk selanjutnya bentuk kuadrat yang sempurna, yaitu bentuk kuadrat yang jika bentuk itu dapat dipangkatkan 2, nilainya sama. Tadi di depan, jika ada bentuk kuadrat yang sempurna, maka berarti nilai dari diskriminannya 0, sehingga pasti bentuk persamaan kuadrat itu memiliki akar yang sama. Sebagai contoh, x ditambah p dikuadratkan atau x dikurangi p dikuadratkan. Karena itu bentuk kuadrat sempurna dan nilai dari diskriminannya 0, maka dipastikan bentuk-bentuk seperti itu memiliki akar-akar yang sama atau yang kembar, sudah disebutkan di depan. Untuk yang ini contoh persamaan kuadrat berikut, ini
bukan kembar karena bentuk ini A-nya itu bukan bilangan kuadrat, B-nya, C-nya juga bukan bilangan kuadrat, sehingga pasti bentuk-bentuk akar seperti ini, akar kuadrat seperti ini bukan bentuk kuadrat sempurna. Nah, sehingga kalau dilakukan pencarian akar-akarnya menggunakan cara tadi, mungkin tidak akan agak berbeda caranya. Kemudian yang B, X-nya tadi yang contoh di depan dengan cara pemfaktoran adalah X-nya positif. Sementara yang bentuk ini X-nya adalah A-nya adalah negatif 1. Sehingga bentuk itu juga bisa diubah menjadi agar A-nya menjadi positif, maka bentuk yang B nanti bisa dikalikan dengan bilangan negatif sehingga negatif X kuadratnya bisa menjadi kalikan negatif 1 menjadi X kuadrat, negatif 3X dikalikan negatif 1 bisa menjadi 3X dan tambah 6C-nya menjadi negatif dengan negatif. Untuk bentuk yang C itu seperti tadi di depan kelihatannya sudah tidak masalah, kalian bisa mencoba sendiri untuk seperti itu. Nah, untuk bentuk yang pertama, jika difaktorkan sulit, ada cara lain untuk mencari akar-akar dari persamaan kuadrat, yaitu dengan cara yang ketiga, yaitu dengan menggunakan rumus yang biasa dikenal dengan rumus ABC, karena di sana itu ada nilai A, ada nilai B, ada nilai C. Nah, sehingga A-nya adalah faktor dari atau koefisien dari I kuadrat, B-nya adalah koefisien dari E, dan C-nya adalah konstanta. Nah, nilai X1 dan X2-nya dapat dicari dengan menggunakan rumus negatif B tambah plus minus atau tambah kurang akar dari B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Nah, tadi contoh yang A di depan itu masukkan dengan itu sehingga B-nya adalah koefisien dari E, A-nya adalah koefisien dari X kuadratnya, C-nya adalah konstantanya, sehingga nanti diperoleh nilai X1 dan X2 setelah melalui proses pencarian dengan menggunakan rumus. Rumus ABC atau rumus kuadratik itu sama saja. Sebagai contoh ini, penyelesaian dari persamaan kuadrat yang A-nya adalah 4, B-nya adalah negatif 5, dan C-nya 1. Dengan menggunakan rumus ABC dapat dicari menggunakan rumus negatif B ditambah plus minus akar B kuadrat dikurangi 4C dibagi 2A. Negatif B, B-nya tadi adalah negatif 5. Berarti kalau negatif B adalah negatif dari negatif 5, lawan dari negatif 5. Di 5 plus minus akar B kuadrat. B-nya itu awas hati-hati ini, sering keliru di sini. Di sana B-nya sudah disebutkan negatif 5, tapi di depan tadi loh kok kenapa kok jadi 5? Itu karena lawan dari negatif 5. Nah, negatif 5 yang tadi B-nya negatif 5 kuadrat dikurangi 4AC dikurangi 4 kali A-nya adalah 4 kali C-nya adalah 1 bagi 2A, 2 kali 4 karena A-nya 4. Dari kalimat yang terakhir menjadi negatif atau lawan dari negatif 5 adalah 5
plus minus akar B kuadrat negatif 5 kali negatif 5. Berapa anak-anak? 25. Nah, negatif kali negatif positif, 5 kali 5, 5. Kemudian dikurangi 4 kali 4 kali 1, 16. 25 dikurangi 16, 9. Nah, akar 9 adalah 3, jadi 5 plus minus 3 dibagi 2 kali 4, 8. Untuk yang positif adalah nilai dari X1, dan yang negatif adalah untuk nilai dari X2. Sehingga X1-nya diperoleh 5 ditambah 3 dibagi 8 sama dengan 1, 8 dibagi 1, dan yang X2 5 dikurangi 8, 5 dikurangi 3 adalah 2, 2 dibagi 8 disederhanakan menjadi stop. Dari bentuk 4x kuadrat dikurangi 5x ditambah 1 sama dengan 0 diperoleh akar-akar dengan menggunakan rumus ABC adalah X1 sama dengan 1/4 dan X2 sama dengan 1. Loh Pak, apa boleh X1-nya 1, X2-nya 1/4? Boleh. Jadi boleh juga ditulis X1-nya 1/4 atau X2-nya 1, atau sebaliknya X1-nya 1, X2-nya 1/4. Kemudian yang berikutnya adalah dengan membentuk persamaan kuadrat itu menjadi bentuk sempurna. Bentuk sempurna tadi adalah bentuk yang bisa dipangkat duakan. Ya, X dikurangi P kali X dikurangi Q sama dengan 0. Nah, jika dikalikan maka X kali X kuadrat, P kali X negatif P kali X negatif P negatif Q kali X negatif Q, P kali negatif P kali negatif Q, negatif kali negatif positif, P kali Q P Q. Nah, sehingga bentuk yang X dikurangi P kali X dikurangi Q sama dengan 0 menjadi X kuadrat, X-nya dikeluarkan keluar hingga menjadi negatifnya juga dikeluarkan keluar hingga P negatif Q dibagi negatif 1 tadi di depan jadi positif, hingga bentuk X dikurangi P kali X dikurangi Q sama dengan 0 menjadi X kuadrat dikurangi P tambah Q kali X dan ditambah P kali Q, sehingga bentuknya menjadi B-nya adalah negatif P tambah Q dan C-nya menjadi P kali Q. Itu menyusun persamaan kuadrat. Contoh, diketahui persamaan kuadrat mempunyai akar-akar sebagai berikut, yaitu P-nya sama dengan 2 dan Q-nya sama dengan 3. Tentukan bentuk persamaan kuadrat tersebut. Nah, cara mudahnya dapat dilakukan seperti tadi. P ditambah Q, P-nya sudah diketahui di sana, Q-nya negatif. 2 tambah negatif 3 sama dengan negatif 1. P kali Q, P-nya 2, Q-nya negatif 3, berarti sama dengan negatif. Sehingga bentuk persamaan kuadrat itu tadi adalah X kuadrat dikurangi P tambah Q kali X ditambah P kali Q. P ditambah Q tadi sudah ketemu negatif 1. P kali Q
negatif. Ya, P kali Q-nya kita ubah menjadi negatif 1, P kali Q kita ubah menjadi negatif 6. Sehingga negatif 1 kali negatif 1 adalah positif, positif kali negatif 6 adalah negatif. Hingga bentuk terakhir dari akar persamaan kuadrat jika akar-akarnya P sama dengan 2 dan Q sama dengan negatif 3 menjadi X kuadrat ditambah X dikurangi 6 sama dengan. Demikian anak-anak pelajaran kita untuk ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan anak-anak nanti kalau menemui kesulitan bisa tanya kepadanya atau membuka buku catatan-catatannya, sehingga harapannya ke depan semua anak akan dapat menguasai materi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan pada anak-anak sekalian.